Halo teman-teman, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman dari sekolah lain, serta para orang tua yang menyaksikan video ini, selamat datang di presentasi dari kelompok research paper Science 12. Nah, pada video kali ini, kelompok research paper Science 12 kami akan menjelaskan mengenai dampak jumlah sampah terhadap kesehatan masyarakat Kecamatan Menteng pada tahun 2022. Baik, sebelum kita memulai video pada kesempatan kali ini, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dari salah satu anggotanya itu ada saya, Gideon Jonathan Darmawan dari kelas 94 nomor absen 19. Lalu saya Gregoris Kanewintyo dari kelas 94 nomor urut 11. Dan saya Nicholas Matthew Kennedy Kerul, kelas 94, nomor absen 22. Baik, saya akan memulai terlebih dahulu dengan latar belakang penelitian dari penelitian kami ini. Dan kita mulai dengan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Ini ada salah satu bagiannya, ada latar belakang penelitian. Salah satu dari poin-poin yang kita bisa di sini itu adalah jumlah sampah yang sangat banyak di Provinsi DKI Jakarta. Baik, seperti yang kita ketahui, DKI Jakarta itu merupakan salah satu provinsi ya, di Indonesia yang paling padat dengan kurang lebih itu jumlah penduduknya itu sudah mencapai 11 juta jiwa pada tahun 2019 berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ini jumlah ini sudah termasuk WNA sebanyak 4.380 jiwa. Ini pada apa kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini itu mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Karena luas DKI Jakarta itu tidak besar, hanya 662,33 kilometer persegi. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, itu karena adanya banyak sekali uh, penduduk yang tinggal di DKI Jakarta ini, berarti jumlah sampah yang mereka hasilkan pasti akan banyak. Seperti yang kita bisa ketahui, ya, jumlah kepadatan sampahnya itu timbulan sampahnya ya yang dihasilkan di DKI Jakarta ini ada banyak sekali. Nah, ini sudah menembus jumlah 7,2 ton per hari. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi itu dari penelitian kami. Kemudian seperti yang kita bisa lihat, kita bisa lanjut ya. Jakarta itu meskipun dijelaskan sebagai kota yang besar dan salah satu kota paling mewah di Indonesia, tetapi masih ada penduduk yang tinggal di daerah yang kurang rapi dan bersih, atau kita bisa sebut juga sebagai daerah kumuh gitu ya. Salah satu contoh dari daerah-daerah kumuh ini adalah di sekitar kali atau sungai-sungai itu, atau yang paling kita bisa lihat di tengah-tengah kota Jakarta itu adalah di bawah rel kereta api. Ya, ada banyak sekali rumah-rumah yang dibuat di daerah sana yang mungkin kurang tertata dengan rapi dan bersih ya. Atau mungkin pengurusan dalam hal mengolah sampahnya itu masih cukup kurang. Oke, baik. Mari kita lanjut dengan masa-masa penelitian. Ya, jumlah sampahnya itu kita ingin bertanya terlebih dahulu ya. Jumlah sampah itu kira-kira benar-benar menjadi penyebab utama nggak sih dari penyakit yang disebabkan oleh sampah gitu? Ya, seperti yang kita bisa lihat tadi itu kita bisa mendapatkan konsepsi umum atau konsep umum ya, di mana orang-orang itu pasti banyak berpikir gitu dari masa kecil kalau orang yang hidupnya itu penuh dengan sampah gitu ya, jadi kayak rumahnya dipenuhi dengan sampah, lingkungannya dipenuhi dengan sampah, itu kan pada umumnya orang-orang berpikir bahwa pasti itu rata-rata itu kamu akan sakit gitu ya, seperti yang diajarkan oleh banyak orang tua kita juga ya yang ada di sini ya, kalau kamu hidupnya itu dengan banyak sampah maka berarti kamu tidak akan hidup sehat gitu ya, atau kamu akan sakit secara terus menerus gitu. Nah, dengan lanjutan dari rumus masalah pertama ini, kita juga ingin mencari apakah ada faktor lain gitu yang mempengaruhi penyebaran dari penyakit yang disebabkan oleh sampah ini. Nah, kira-kira itu faktor-faktornya apa sih gitu?
Kemudian ada apa saja pengaruh signifikan sampah terhadap kesehatan manusia gitu. Karena sampah itu kita ketahui juga menjadi penyebar penyakit, kita juga ingin tahu kira-kira seberapa sih pengaruh sampah untuk kesehatan manusia. Kira-kira itu sangat signifikan atau mungkin tidak sama sekali. Baik, kita lanjut dengan tujuan penelitian. Nah, ini kita kelompok research paper kami ingin membuktikan apakah ada pengaruh signifikan dari penimbunan sampah yang terjadi dalam waktu yang sangat lama dengan kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah kumuh tersebut. Nah, kita lanjut dengan penelitian relevan. Itu kita ada 2 penelitian relevan. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul Pencemaran dalam Lingkungan Hidup yang dibuat oleh Rafiq M. dan Mokhtar A. pada tahun 2021. Dan kita juga ada yang kedua adalah dampak sampah terhadap kesehatan lingkungan dan manusia. Nah, ini dibuat oleh Imran Tobing SL pada tahun 2005. Baik, kita akan lanjut dengan bagian metodologi yang akan dijelaskan oleh Nicholas Matthew. Baik, terima kasih Deon. Untuk metodologi, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka, di mana penelitian yang dilakukan ini merupakan secara literatur. Penelitian ini didasarkan pada data-data yang sudah tersedia, yaitu seperti data-data dari puskesmas dan juga bank sampah. Lalu penelitian ini menjelaskan mengenai sebab beserta dampak dan akibat dari jumlah sampah yang terdapat di Kecamatan Menteng, yang dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian secara kuantitatif, yaitu adalah data yang digunakan pada penelitian ini berupa angka. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada tahun 2022. Karena data pasien pada tahun 2020 hingga 2021 didominasi dengan pasien COVID-19 yang tidak relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data. Cara yang digunakan adalah dengan mengambil data dari puskesmas dan juga bank sampah. Lalu peneliti juga bertemu dengan pengurus puskesmas dan juga bank sampah untuk wawancara. Dan dari wawancara itu mendapatkan data. Lalu selanjutnya adalah langkah kerja yang digunakan untuk mengolah data. Untuk mengolah data, kami menggunakan cara yaitu adalah tabulasi data, yaitu dengan memasukkan data-data yang sudah didapatkan ke tabel-tabel untuk mempermudah dalam mengolah data tersebut. Sekian untuk metodologi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Gregorius. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Matthew. Baik. Jadi berdasarkan data pasien ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah pasien untuk penyakit gastroenteritis adalah 2047 pasien pada tahun 2022, di mana jumlah pasien laki-laki lebih kecil dengan jumlah 1.017 pasien daripada jumlah perempuan, yaitu sebanyak 1.030 pasien pada tahun 2022. Pasien yang menderita akute amebik dysentery atau dysentery biasa berjenis kelamin laki-laki memiliki jumlah yang cenderung lebih kecil daripada jumlah pasien yang berjenis kelamin perempuan, dengan perbedaan 3 pasien di tahun 2022 ini. Jumlah pasien menderita penyakit typhoid fever berjenis kelamin laki-laki adalah 14 orang, sementara pasien penderita penyakit ini yang berjenis kelamin perempuan adalah 24 orang. Jadi kesimpulan untuk data pasien ini, kita menyimpulkan bahwa perempuan lebih dominan terkena penyakit dari sampah. Nah, lalu jadi dari data jumlah sampah ini, kita dapat melihat bahwa jumlah sampah Kecamatan Menteng di tahun 2022 adalah 11.693 kg untuk yang organik, 150.468 kg untuk yang anorganik, dan 971 kg untuk yang B3.
Masyarakat Kecamatan Menteng lebih banyak membuang sampah yang bersifat anorganik. Itu pun tidak mempengaruhi dengan dampak penyakit yang diakibatkan. Melainkan sampah yang bersifat basah atau sampah organik memiliki kemungkinan lebih tinggi membawa penyakit dan menularkannya kepada kita. Sampah anorganik dan B3 juga mempengaruhi masyarakat sekitar yang seringnya di TPA atau tempat pembuangan tempat pemrosesan akhir, terutama pada kesehatan pekerjanya. Slide selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan dapat disimpulkan bahwa jumlah sampah tidak uh, menjadi pengaruh utama dari penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar, melainkan jenis sampah dan lingkungan di mana sampah itu dikumpulkan. Apabila sampah bisa dikumpulkan atau didaur ulang di tempat yang baik, maka chance untuk terkena penyakit itu juga kemungkinannya kecil. Ya. Lalu selanjutnya, baik, untuk sarannya, masyarakat disarankan untuk menjaga kebersihan tubuh, mendaur ulang sampah seperti mengubah sampah plastik menjadi suatu hasil karya, plastik hiasan, pot gantungan, pupuk tanaman, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kepada Deon. Baik, sekian dan terima kasih Bapak Ibu guru, orang tua, dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini dari Sains 12. Semoga dari video ini kita bisa belajar tentang pentingnya sampah-sampah ya, atau mungkin uh, dampak ya, yang mungkin bisa menjadi penelitian penting di masa depan. Sekian dan terima kasih.